santri kalau pengen berhasil tuh, satu, tirakat, dua, ngabdi yang benar, ketiga, haus sama ilmu, keempat, lingkungannya dijaga, teman-temannya diapalin, yang kelima, jajan atau makan dari uang yang halal. Penting banget itu. Makin lama di pesantren makin tahu hukum, tapi bukan berarti nanti jelek-jelekin orang tua. Nanti akan berpikir orang tua saya masih makannya halal apa enggak ya. Kalau sekiranya ayah atau ibu dalam pencahariannya, itu masih belum murni halal, lebih baik kamu tolak uang jajan. Bukan menjelek-jelekan mereka, bukan, tapi dengan sopan, dengan santun bilang, ya enggak deh, enggak pengen jajan dulu. Karena uang yang syubhat atau uang yang haram itu bahaya. Tapi kalau orang tua kita jadi tani, dagang, ya nggak apa-apa. Jadi diam-diam tuh nanti kalau liburan tuh perhatikan orang tua kita bisnisnya apa. Ada yang di sini bisnis PS tuh. Kalau ada, jangan terima uangnya. Bisnis PS, atau PS. Apakah PS uangnya haram? Enggak. Tapi biasanya rental PS itu ngasih fasilitas buat orang-orang yang hanya ya waktunya sholat nggak sholat, waktunya asar nggak asar, waktunya ngaji nggak ngaji. Kadang-kadang di dalam permainan PS pun artinya orang buka PS tuh seperti memfasilitasi kemaksiatan ringan atau memfasilitasi kebodohan. Dia mendukung kebodohan. Terus yang kedua, orang tuanya yang punya kafe tongkrongan. Nah, usah hati nih, karena dipastikan yang nongkrong tuh ada lawan jenis, entah pasangan haram selingkuh dengan istri orang atau dengan suami orang. Ketiga, yang bisnis kolam renang, pariwisata, karena kolam renang pasti ngebolehin laki-laki perempuan campur, satu salah dosa. Kedua, ngebolehin perempuan membuka aurat. Ya kalau laki-laki semua perempuan. Nah, coba amati orang tua saya bisnisnya apa. Jangan kamu ceramahin, jangan kamu nasehatin, kamu tetap hormat, kamu tetap baik, kamu tetap sebagai anak yang berbakti. Tapi kalau kamu melihat sepertinya ayah saya nggak halal deh, maka vonis ya, nanti saya uang jajannya mandiri dulu ya, atau saya nggak pengen uang jajan dulu, mau tirakat. Lagi rajin-rajinnya makan uang haram, down lagi. Jadi dalam kitab Minahus Saniyah itu dikatakan, fa inna akla ghairil halal yuharrikul a'dha'a bil ma'asyi. Memakan makanan yang tidak halal itu membuat badan pengennya maksiat, terus bergerak pengen maksiat. Bukannya ambisi mau taat, malah ambisi mau maksiat. Man akalal haram qasa qalbuh. Barang siapa yang memakan makanan yang haram, maka hatinya akan keras.
Apalagi misalnya doa nggak diijabah. Man sarrahu ayyustajaba lahu du'a'uhu falyashin batnaka 'anil haram. Atau kalau kamu doanya mau diijabah, maka jaga perutmu dari makanan-makanan yang haram. Ya, melihat banyak tapi kalau haram buat apa? Saya butuh sedikit tapi halal atau thayyiban. Jual sembako, jual beras tuh bagus banget tuh. Jualan roti bagus banget tuh. Saya jualan negeri nggak apa-apa. Petani bagus. Jualan mie ayam, jualan keliling bagus. Tapi kalau jualan-jualan yang tadi habis sebutkan seperti menyiapkan organ, jadi pekerjaannya tidak langsung haram tapi membantu keharaman, kayak kolam renang, PS, kafe, nggak haram bro, tapi membantu kemaksiatan. Man a'ana ala ma'siyah walau bisyatti kalimah kana syarikan lahu fiha. Orang yang membantu kemaksiatan, diam saja ada kemaksiatan, berarti dia bermaksiat di dalamnya. Kolam renang, PS, apalagi tadi? Kafe. Nah, terus apa terakhir tuh? Terakhir barusan tadi. Organ tunggal. Organ tunggal lo haram. Haramnya haram mutlak sudah. Nah, kadang-kadang orang awam tuh menganggap yang haram babi doang. Haram kayak babi baik. Duit juga haram bu, kayak makan babi. Cuman kita nggak sadar kalau kita sedang makan babi. Nggak sadar. Jadi kalau kita makan uang yang haram, uang kertas, itu sebenarnya nggak jauh beda dengan kita makan daging babi. Kenapa sama daging babi jijik, sama uang yang haram gak jijik? Ngerti ya gitu ya. Jadi uang haram aja. Nah, organ dangdut tuh kayak di panggung-panggung, kayak gini. Musiknya aja udah nggak boleh, haram. Lalu di panggung ada biduan perempuan, joget, melikuk-likuk tubuhnya dilihat orang banyak. Menurut kamu tuh halal apa wajib? Haram lah, nggak ada halal, nggak ada wajib, haram gitu. Apalagi dia bersuami, yang masih gadis saja nggak boleh. Nggak boleh, musiknya aja udah haram, jedak-jeduknya udah haram. Tambah ada biduannya, tambah ada sawerannya. Tambah ada sawerannya. Laki-laki nyawer perempuan begini-begini ke kepalanya. Ada lagi yang masukin ke dadanya, payudaranya. Mutlak haram, itu udah nggak bisa nego. Iya kan? Yang keempat, ada keributan di situ. Ada aja pasti. Ada cotos-cotosan apa. Yang kelima, ada aja yang mabok. Bukan tempat amar ma'ruf nahi mungkar, ada aja yang mabok sudah. Bahkan hampir rata-rata mabuk semua. Yang kelima, keharamannya kelihatan anak kecil. Haram lagi nih. Nah, kok kita memfasilitasi organ sonnya saja, maka uang yang kita terima dari dia haram. Jangan dimakan buat keluarga. Nanti keluarganya pada males, bukan males, bangkang, nakal, kayak kapsul aja uang haram, kayak kapsul, kayak pil. Begitu dimakan langsung bereaksi itu. Lagi rajin-rajinnya makan, ya tidur terus jadinya.
kathuraum, tidur ngantuk, malas, berdiam. Nah, kalau kamu kerasa berat ibadahnya, coba dikoreksi, saya makannya haram apa enggak. Ada lagi yang dianggap halal tapi bisa jadi haram. Apa coba? Kelihatannya halal tapi haram. Makan kenyang. Apa? Makan kenyang. Makan tuh nggak boleh kenyang. Al-aklu fawqa shiba' faqad akala al-haram. Memakan di atas kenyang itu berarti dia telah makan haram. Jadi nggak boleh kenyang, nggak boleh sampai. Kamu tahu kemelakaran nggak? Sesek, begah. Oh gitu tuh. Nggak boleh gitu. Nah, bisa jadi kamu males karena itu tuh. Makan begituan, mangan betul. Ini pondok sih mangan, Bang. Ini pondok tempatnya tirakat sih. Ditabung atau apa uangnya berkali-kali ya bilang. Tabungnya ada bamban sih, tabungin semua Bang. Kalau mau seumi ya langsung nggak apa-apa. Nabung beli, mangan bah, ya males. Sholat ya Bang, siapa yang males? Nah, bahkan orang yang haji di sini, idza hajja rajulu bimalin haram, faqala labbaik wa qala lahu azza wa jalla la labbaik wa la sa'daik. Kalau ada orang haji, uangnya pakai uang yang haram, lalu ketika ikhram kan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, nanti Allah tuh menjawab la labbaik wa la sa'daik. Tidak diterima panggilanmu dan tidak akan bahagia kau itu. Dan hanya tidak sah, nggak bakal diterima. Hasil korupsi, hasil sogok, hasil suap, hasil pencucian uang, hasil gravitasi misalnya. Nah, itu nggak boleh semua. Mulai sekarang nih, maksudnya kalau orang tua liburan atau apa tuh, Bapak, kalau kamu belum jelas, Bapak sekarang lagi fokus apa sih? Fokus kerjaannya apa gitu? Saya ngerjain apa? Proyeknya apa? Ini. Oh iya, mudah-mudahan berkah Pak. Nah, kalau kamu menganalisa Bapak saya halal atau haram, bukan memata-matai, bukan. Tapi kalau misalnya halal kita makan juga enak. Tapi kalau misalnya menurut kita nggak yakin, terus lo paham gua adi bae jajannya, nggak mana mau dikasih. Sebab berat, kakinya melangkah tuh berat. Mau ngaji tuh nggak bisa ngaji. Hawa nafsu terus.